Halo, perkenalkan nama saya Inesti Hamde. Hari ini saya akan melakukan percobaan praktikum kedua, yaitu tentang uji makanan atau uji karbohidrat dan uji lemak. Tujuan percobaan ini saya lakukan yaitu untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan kemudian untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk masuk pada tahap percobaan, sebelumnya kita harus menyiapkan alat dan bahan. Ada saja alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama, satu piring plastik, kemudian pipet, lalu pisang, kemudian nasi, telur, margarin, tepung terigu, gula pasir, kentang, dan betadin. Untuk masuk pada tahap percobaan selanjutnya, yang pertama kita menyiapkan bahan-bahan, yaitu ada kentang, kemudian ada gula, lalu tepung terigu, kemudian ada margarin atau mentega, kemudian telur, nasi, pisang, dan betadin. Nah, sekarang untuk tahap selanjutnya kita akan meneteskan betadin di atas bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Yang pertama, kita akan meneteskan di atas kentang, kemudian kita teteskan lagi di atas margarin, kemudian pisang, lalu telur, kemudian pada gula, lalu pada tepung terigu, kemudian di atas nasi. Setelah kita meneteskan betadin di atas semua sampel makanan, sekarang kita tunggu 1 hingga 3 menit untuk melihat apakah sampel yang sudah kita teteskan betadin tadi berubah atau tidak. Nah, sekarang setelah kita tunggu beberapa menit, sekarang kita akan melihat hasil sampel makanan yang sudah kita teteskan betadin tadi. Untuk mengetahui mana saja makanan yang mengandung karbohidrat dan yang tidak mengandung karbohidrat, kita akan lihat berikut ini. Kentang berubah menjadi ungu biru, gula tidak berubah, tepung terigu berubah menjadi biru ungu, kemudian margarin tidak berubah, telur juga tidak berubah, nasi berubah menjadi biru ungu, pisang juga berubah jadi biru ungu. Jadi, kesimpulannya adalah bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah yang pertama nasi, kemudian kentang, lalu pisang, dan terigu. Nah, setelah kita melakukan uji coba makanan tadi, dapat kita simpulkan bahwa makanan atau sampel yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, kentang, pisang, dan terigu, karena mereka mengalami perubahan warna dari yang putih menjadi biru ungu. Baik, setelah kita mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat, sekarang kita akan mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Untuk itu, sebelum kita masuk pada tahap percobaan, terlebih dahulu kita menyiapkan beberapa alat atau bahan. Yang pertama, 1 piring plastik, kemudian pipet, lalu kemiri, kemudian kacang tanah, ini kacang tanah, kemudian ada santan, ini santan, kemudian ada
minyak goreng, kemudian susu, lalu air, dan yang terakhir adalah margarin. Baik, di sini saya sudah menyediakan 2 kertas buram. Yang pertama berlabel margarin, kemudian ada air. Di sini saya akan meneteskan air dan margarin sesuai dengan label yang sudah saya kasih nama untuk mengetahui apakah bahan ini mengandung minyak atau tidak. Yang pertama kita gunakan air. Kemudian margarin, nah setelah kita sudah meneteskan air dan margarin di atas kertas buram tadi, kita akan tunggu beberapa menit kemudian untuk mengetahui apakah kertas yang sudah kita teteskan ini akan meninggalkan bekas atau tidak. Nah, sambil menunggu bahan yang sudah kita teteskan tadi, yang 2 lembar tadi, sekarang di sini saya sudah menyiapkan 10 bahan, nama sesuai dengan nama-nama bahan, 10 kertas buram sesuai dengan nama-nama bahan. Di sini kita akan meneteskan dan menggosokkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi di atas masing-masing kertas ini sesuai dengan nama dan bahan yang akan kita gunakan untuk mengetahui apakah bahan atau sampel makanan ini mengandung lemak atau tidak. Pertama kita akan mulai dengan air. Air kita teteskan sedikit saja. Kemudian yang kedua kita akan meneteskan minyak ke dalam kertas yang berlabel minyak goreng. Kemudian margarin, lalu setelah itu susu. Setelah itu santan. Ini santan. Kemudian kemiri, buat kemiri, biji kemiri kita gosokkan. Kemudian kacang tanah, kita gosokkan kacang tanah.
Setelah kita menggosokkan atau meneteskan semua bahan makanan ke dalam 10 kertas tadi, sekarang kita akan menunggu beberapa menit ke depan untuk mengetahui apakah bahan yang kita gunakan ini mengandung lemak atau tidak. Nah, setelah kita menunggu beberapa menit, sekarang kita akan melihat apakah kertas-kertas yang sudah kita gosokkan atau kita teteskan bahan tadi untuk menguji lemak. Sekarang kita akan melihat apakah ada bekas bahan yang sudah kita kasih atau tidak. Yang pertama, air. Dapat kita lihat di sini bahwa tadi kita sudah meneteskan air, tetapi setelah kering sudah tidak berbekas. Kemudian margarin meninggalkan bekas jejak lemak. Nah, dapat kita lihat pada gambar, dia meninggalkan jejak. Kemudian santan juga dapat kita lihat dia meninggalkan jejak transparan. Lalu kertas yang sudah kita beri label susu dapat kita lihat juga dia meninggalkan bekas. Kemudian minyak goreng juga meninggalkan bekas transparan. Kemudian kacang tanah juga meninggalkan jejak. Kemudian kertas yang sudah kita kasih kemiri tadi dapat kita lihat tidak meninggalkan jejak sama sekali. Jadi kesimpulan uji lemak kali ini yaitu bahan makanan yang mengandung lemak adalah pertama margarin, karena margarin tadi meninggalkan bekas transparan. Kemudian susu, lalu kacang tanah, santan, minyak goreng, dan yang tidak mengandung lemak yaitu air dan kemiri. Demikianlah praktek praktikum IPA yang saya lakukan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.